kemudahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian lagu firman Tuhan. Salam sejahtera saudara-saudaraku, kembali kita bertemu di dalam iman Kristiani yang selalu menjeladah dalam kejujuran, karena memang sudah semestinya dimensi iman Kristiani punya semangat belajar kebenaran, tetapi kebenaran memang tidak selalu menyenangkan, namun kebenaranlah yang menyelamatkan. Ada amin? Amin. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh belajar firman Tuhan, firman yang hidup itu. Karena itu sertai kami dalam perenungan firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh dalam kebenaran hidup, di dalam takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Demi Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa dalam nama sorga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan tentang penginjilan. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi ini harus selalu kita ulang-ulang supaya kita tidak lupa bagaimana pemberitaan Injil. Kita akan buka di Alkitab kita, dalam Alkitab kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat? Amin. Coba tolong dibaca satu orang. Yohanes 14 ayat 1 sampai 9, perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang surga, kalau dosa banyak atau dosa sedikit bisa masuk surga enggak? Tidak. Tetap tidak bisa, karena upah dosa itu adalah maut. Coba kalau kita lihat bagaimana dulu Allah menempatkan Adam di Taman Eden,
di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, bagaimana Allah menempatkan Adam di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Nah, waktu Allah menempatkan Adam di Taman Eden, bahkan Adam hidup bergaul dengan Allah, menuruti semua perintah Allah. Adam, kau rawat pohon ini, taman ini. Ya Allah, ya Tuhan, jangan kau makan buah yang di tengah pohon itu. Ya Tuhan, semuanya dituruti. Bahkan setiap hari bergaul dengan Allah. Nah, karena Allah melihat manusia ini sendiri, akhirnya Allah menciptakan Hawa bagi Adam untuk menjadi istrinya. Begitu istrinya sudah ada, Adam berfirman kepada istrinya, semua yang di taman ini boleh kita makan, kecuali, kata Allah, yang di tengah-tengah pohon itu sekali-sekali jangan kita makan buahnya. Kalau kita makan, nanti kita akan mati. Begitu istrinya sudah dinasihati oleh Adam, datanglah si pencoba itu di situ untuk memperdayai perempuan itu. Enak itu, coba aja, nanti matamu akan terbuka kalau kau makan itu. Akhirnya perempuan itu pun tergoda dan memakannya, lalu memberikannya kepada suaminya itu. Suaminya pun ikut memakannya. Karena dosa manusia, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena dosa sedikit. Karena dosa sedikit aja, Allah terpaksa mengusir mereka dari Taman Eden. Allah sendiri, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 21, Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Karena dosa manusia, sesudah diusir, Allah harus menempatkan darah binatang. Allah harus menguliti binatang untuk menutupi tubuh manusia itu, untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Bukan malaikat yang disuruh mengerjakannya, tetapi Allah sendiri. Allah sendiri yang membuat kulit binatang menjadi pakaian manusia ciptaannya itu. Siapa yang tidak pernah berdosa, berbohong di sini, semuanya pasti pernah lakukan. Iya. Contoh, kita kasih contoh, selama Adam di taman waktu masih sendiri, dia menuruti semua perintah Allah, tidak pernah melanggarnya. Tetapi karena Hawa diperdaya iblis, Adam ikut memakannya, Adam jadi ikut berdosa.
akhirnya pun diusir dari Taman Eden. Kebaikan si Adam selama ini waktu menuruti perintah Allah hancur gara-gara dosa makan buah tadi. Kebaikannya selama ini tidak ada berarti, tetap harus diusir. Mungkin kalau kita bayangkan ya, mungkin waktu masih si Adam sendiri, mungkin 100 tahun, 20 tahun. Coba kalau kebaikannya 10 kali aja selama 1 tahun, kali 100 tahun, sudah berapa kebaikan? Banyak, sudah sangat banyak. Tetapi tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membantu dia supaya nggak diusir dari Taman Eden itu. Tetap harus diusir. Kalau memang bisa dengan berpuasa atau dengan beramal supaya dia nggak diusir dari Taman Eden, Allah pasti menyuruh Adam untuk berpuasa. Kalau nggak beramal ceria, pasti Allah menyuruh beramal kau, bantu fakir miskin, yatim piatu, supaya kau nggak diusir dari sini. Tetapi tetap tidak bisa. Dengan berpuasa pun, dengan kebaikan kita tidak bisa menolong kita. Tetap upah dosa itu adalah maut. Makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tadinya enak-enak mereka di situ, tinggal kalau lapar tinggal ngambil. Sekarang begitu diusir dari Taman Eden, jadi susah mencari makanan, harus keluar keringat untuk mengisi perutnya karena dosanya sendiri. Setiap pelanggar dosa harus dihukum. Setiap pelanggar lalu lintas juga harus ditilang. Jadi setiap pelanggar dosa dihukum Tuhan. Setiap pelanggar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas ditilang polisi. Saudara-saudaraku, ada seorang polisi yang baik, yang takut akan Tuhan. Setiap pagi Pak polisi ini di lampu merah, kebetulan biasanya bapak ini pakai helm merek polisi, tapi karena mungkin ketinggalan di pos, akhirnya nggak dibawa pulang ke rumah. Begitu pagi-pagi, bapak ini mengambil helm yang ada di rumahnya. Dia duluan berangkat ke lampu merah. Begitu anaknya juga mau berangkat ke sekolah, cari helm nggak ada. Apalah, paling bapak yang pakai itu, paling bapak nanti yang menangkap saya. Tetapi yang polisi yang di lampu merah ini bukan hanya satu orang. Begitu anaknya ini lewat mau sekolah naik motor nggak pakai helm, berhenti. Bapaknya sendiri yang menyuruh, tahu anaknya itu yang nggak pakai helm itu, tetapi dia harus menegakkan hukum karena bapak ini taat hukum dan takut Tuhan, takut berbohong. Kenapa kau tahu kesalahanmu nak? Tahu pak? Apa? Gak pakai helm. Nanti kau harus bilangnya, nih hari Kamis tebus di pengadilan, tilangnya. Anaknya ditilang. Bapak ini taat hukum. Dengan berat hati, begitu pulang ke rumah, bapak ini diambil dompetnya. Nih, bayar itu tilangmu ke pengadilan. Sekali lagi jangan nggak pakai helmnya. Ya pak, orang papa yang pakai helm saya dalam hatinya.
Saya kasih dulu satu contoh ya. Begitu juga kalau saya jatuhin benda ini, saya jatuhin benda saya ini, bisa nggak benda saya ini mencari saya? Tidak bisa. Harus saya yang mencari dia. Oh, benda saya. Baru ketemu. Atau saya kasih satu contoh. Pak Purba, datang dulu ke rumah saya di Jakarta ya. Besok kita ketemu di sana. Kira-kira Pak Purba nyampe nggak ke rumah saya di Jakarta? Nggak nyampe kan? Harus saya yang mengajak Pak Purba, menjemput Pak Purba datang ke rumah saya di Jakarta, baru nyampe di Jakarta. Tidak nyasar. Begitu juga tentang sorga. Harus yang turun dari sorga yang bisa membawa orang di sorga. Begitu juga tentang penyelamatan. Harus orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya orang yang turun dari sorga bisa membawa orang ke sorga. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang dari dosa. Amin. 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 Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Karena begitu saking besar kasih Allah akan dunia ini, anaknya rela turun dari surga. Yesus pun menjadi manusia, turun dari surga. Untuk dosa siapa? Untuk dosa kita, dosa kita semua. Rela dia disiksa, dihina, bahkan caci maki dan disalibkan. Karena itulah darah, penumpahan darah Allah harus terjadi supaya kita boleh dicucikan oleh darah, ditebus oleh darahnya yang sempurna. Amin. Yang pertama tadi, karena dosa Adam diusir dari Taman Eden, Allah menumpahkan darah binatang, mengambil kulitnya untuk menutupi Adam. Yang kedua, Yesus sendiri turun dan menjelma jadi manusia, turun dari surga, darahnya tertumpah untuk dosa-dosa kita. Amin. Jadi untuk itu saudara-saudaraku, kita ini semua sudah ditebus oleh darah yang sempurna. Amin. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. 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 Jadi saudara-saudaraku, anak Allah sudah menjadi manusia, sudah menjadi penyelamat bagi kita. Dan dia pergi, bangkit, naik, mati, bangkit, naik untuk kita semua. Amin. Karena hanya Yesus yang sanggup melakukan itu semua. So, kita buka Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Hanya di dalam satu nama doang. Hanya di dalam nama Yesus doang. Di kolong langit ini nggak ada nama yang lain yang dapat menyelamatkan kita semua. Hanya Yesus yang berani menjamin. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan.
agama yang lain, hanya dengan mudah-mudahan masuk surga, dengan bilang mudah-mudahan masuk surga. Tetapi Yesus berani mengatakan, berani menjamin kita untuk surga. Begitu juga kalau kedatangannya yang kedua kali nanti, kita akan dijemput dan dibawa ke tempatnya di mana dia berada. Amin. 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 Nah, saudara-saudaraku, Yesus telah menjamin kita dengan harga yang mahal, dengan nyawanya sendiri diberikan untuk kita. Untuk itulah kita jangan sakiti hatinya. Kita harus setia sampai akhir hidup kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, supaya pas kedatangannya nanti kita boleh berjumpa dengan dia, supaya di mana dia berada kita pun selama-lamanya berada di dekatnya. Amin. 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 Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Saya berikan kepada hambanya Pak Purba. Melki. Haleluya, puji Tuhan, saudara diberkati. Amin. Puji Tuhan, inilah keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus secara cuma-cuma kepada kita semuanya melalui penebusan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena apa? Tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Seperti tadi yang di ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai 9 tadi, jelas di ayat 6-nya dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan yang begitu besar, yang tidak dapat kita peroleh dengan cara apapun kecuali hanya melalui Yesus, itu sudah diberikan cuma-cuma. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri yang menyembelih domba, mengorbankannya, menguliti dan membuat pakaian untuk menutupi dosa, kemaluan daripada Adam dan Hawa. Dan pada akhir zaman, ketika anaknya yang tunggal Yesus datang ke dunia sebagai anak domba Allah, dia pun dipersembahkan. Dia mati di atas kayu salib untuk menyucikan dan menutupi, menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan oleh Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Kita akan menaikkan pujian. Sungguh besar setiamu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan bangkit, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ada
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, yang memberitahu kepada kami bahwa kami semuanya sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Sebab Kristus telah mati dan bangkit bagi kami orang yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami diingatkan, sehingga Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab Dia telah mati, telah mengalahkan maut, bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Dan firman Tuhan sekali lagi menegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan kepada manusia yang olehnya orang atau manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, satu-satunya jalan menuju surga. Sebab hanya Yesus yang sudah mati dan bangkit, menebus, memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kami bersyukur Bapa, kalau sore hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup yang kami hidupi saat ini, Amen, adalah hidup oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Hidup ini bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga kami sadar itu, dan kami mau memuliakan Yesus dengan hidup kami yang diberi anugerah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal, memberikan janji kepada kami, sehingga kami disebut anak-anak Allah yang berhak atas setiap janji-janji Allah, yang akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Kami bersyukur Bapa, oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bapa Sorgawi, tak dapat kami balas kebaikan-Mu selain kami terus mau memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, dan memberitakan Injil lewat hidup kami selama kami ada di dunia ini. Menjadi duta-duta kerajaan Allah, menjadi terang, menjadi garam, supaya Kristus dimuliakan lewat hidup kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau terus tambahkan hikmat pengurapan-Mu atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Simamora. Bapa, Engkau pakai dia lebih lagi dengan hikmat marifat, dengan pengurapan otoritas dan kuasa. Berkati hidupnya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, keluarganya, segala usahanya. Bahkan Tuhan pakai dia lebih lagi dalam setiap pelayanan, pekerjaan pemberitaan Injil. Dan biarlah tanda-tanda heran menyertai setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Simamora, sudah berhenti berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami terus berbicara, terus membimbing, terus menuntun, terus mengajar kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Dan bila Roh-Mu yang kudus itu terus mengajar kami, membimbing, menuntun kami, supaya kami semakin hari semakin diubah, semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus kami. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami.
materaikan Tuhan. Biar kami renungkan itu siang dan malam, dan kami lakukan oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh terus bertumbuh berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, bagi lingkungan kami, bagi gereja, bagi kota, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Berkati Kohendra. Saat ini hambamu Kohendra tidak dapat hadir karena mengalami kelemahan tubuh. Bapak, kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami biar Kau turun tangan, menjamah pinggangnya, menjamah tubuhnya, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan jamah lawat, sembuhkan, pulihkan, Amin. sehingga tubuhnya sehat sempurna. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu, Kohendra dari ujung rambut sampai ujung kaki sembuh, sehat, pulih, kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Kohendra, berkati istrinya Bu Agustin, berkati juga rumah tangga mereka, berkati segala usaha mereka, apa saja yang mereka sedang kerjakan dan akan kerjakan. Tuhan campur tangan memberkati dan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Berkati buah kandungannya, berkati alat reproduksinya, berikan kepada mereka keturunan yang ilahi yang daripada Tuhan, sehingga sempurnalah sukacita mereka. Terima kasih kalau Kohendra dan Ibu dan Ci Agustin boleh memberikan tempat ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga ini. Engkau pakai mereka lebih lagi, berkati mereka lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk rekan kami Pak Purba Tuhan, yang terus setia, terus bekerja sama, bergandengan tangan. Amen. Untuk bersama-sama melayani, memuliakan Tuhan lewat menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa di kota Subang ini. Tuhan terima kasih. Berkati Pak Purba, istrinya, anaknya, cucu-cucunya, keluarganya, segala usaha pekerjaannya diberkati di dalam nama Yesus. Pakai Pak Purba lebih lagi, terus tambahkan hikmat dan pengurapan. Berikan kepadanya Roh-Mu, dan biarlah pengurapan-Mu turun lebih lagi atas hamba-Mu Pak Purba, sehingga dengan semua kasih karunia yang Tuhan berikan, dia boleh melayani dengan luar biasa, dan tanda-tanda heran terus menyertai setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kesatuan hati kepada kami semuanya, baik Pak Purba, Pak Simamora, hamba-Mu juga Kohendra, bahkan juga Pak Dery. Berikan kesatuan hati kepada semua kami, bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan, bersama-sama untuk menjangkau dan memenangkan jiwa, khususnya di kota Subang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Biarlah kasih karunia, anugerah, rahmat dan berkat yang limpah Tuhan curahkan bagi mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Amin. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Ya. di dalam nama Yesus. Yang masih terikat Tuhan lepaskan, bebaskan mereka di dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan yang berat, biarlah Engkau Tuhan Yesus datang sebagai jawaban bagi setiap mereka. Sebab pengharapan kami hanyalah Yesus saja. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih gereja-gereja Tuhan di kota Subang ini khususnya. Berikan kesatuan hati. Biarlah gereja ini yang adalah tubuh Kristus ini boleh bersatu, supaya kepala gereja yaitu Kristus boleh bertata di atas kemuliaan tubuh Kristus ini. Terima kasih Tuhan. Terima